Ya, hari ini kita berencana membuat rumah ya. Jadi kita simpan dulu kasurnya biar tidak bolak-balik. Kemudian kita siapkan berbagai bahan, ya, antara lain batu dan sejumlah kayu. Oke, kita mulai perjalanan mencari lokasi. Aman, aman ya, sepertinya aman. Jadi kita bisa lanjut. Ada bibit pohon kita ambil. Ada tulang ya, bun. Spider ini gampang masih. Dia tidak agresif dalam penyerangan. Oke, kita dapat web. Nah, tapi kayaknya kantong kita. Oh ya Allah, ada creeper. Dar. Creeper ini bikin kaget aja tiap hari. Bikin rusak deh. Oke, nanti kita perbaiki nanti aja. Karena kita tujuannya memang hari ini khusus untuk membangun rumah baru ya. Oke, kita pergi cari lokasi yang strategis, terutama dekat dengan pertanian dan peternakan kita ya. Ini dia peternakan kita kemarin kita udah bangun, sapi dan domba masih sedikit, tapi nanti lama-lama banyak. Ini dia pertanian kita untuk bibit gandum ya, nanti jadi gandum. Sekarang kita cari lokasi pembuatan fondasinya. Sepertinya di daerah sini bagus, luas tanpa ada pohon-pohon yang menghalangi. Oke, kita coba mengukur kira-kira garis dimulai dari titik mana enaknya. Ya, kita anggap titik awalnya sekitar sini ya. Kita luruskan dulu. Estimasi panjang dan lebarnya nanti cukup berpengaruh. Jadi kita harus menentukan awalannya itu harus tepat. Oke, sepertinya memang lebih bagus di titik awal aja. Nanti pondasinya di sini. Oh, salah. Pondasi untuk tiang kita pakai batang kayu ya, log, log. Nah, ini dia. Ini pondasinya nanti kita jadikan tiang vertikal, sedangkan untuk horizontal kita pakai batu biasa aja. Nah, sepertinya juga bagus, lebih terang. Oke. Kemudian kita lanjut ke arah sana dengan penambahan batu ya, sebanyak nanti lebar 5 kali 5 gitu ya. Setelah 5 batu akan kita tancapkan tiang kayu yang sama seperti sebelumnya. Oke, sudah seperti ini. Jadi kayu, 5 batu dan kayu lagi. Lanjut lagi kita tambahkan untuk batunya 5 lagi. Ya, ada pas 5 baru kita kasih tanda tiang kayu. Batu lagi 5, tiang kayu lagi. Ya, ada berapa? Ada 3 ruangnya. Ini 3 ruang, 5 ukuran 5 kali 5 nanti. Masih bisa kita lanjutkan, masih ada ruang tersisa. Kita bikin 4 ruang mungkin ya. Oke, dan tiang kayu sebagai penanda setelah 5 batu. Baru kita belok untuk bagian belakang rumah, tetap 5 juga tiang kayu. Ya, tujuan penanda ini agar kita nanti mudah untuk mengukur simetris dari rumah kita ya. Salah satu balok aja sudah tampilannya kurang bagus, jadi kita tetap harus pakai perhitungan ya. 3, 4, 5 tiang kayu seperti itu ya. Terus kita tambah satu lagi terakhir. Salah lagi deh. Maaf karena pakai HP jadinya sering salah lokasi ya. Kita pakai HP jadul nih, tapi ya kita usahakan bisa penjelasannya cukup bagus lah. Ya, sudah berapa ruang tadi? Dan tambah di sini seharusnya sih cagaknya nih, tapi kita bongkar dulu lah. Gini aja. 5 batu dan terakhir tiang kayu. Oke, sampai sini aja. Untuk halaman rumahnya ya, kita hitung sudah 5 batu. Sisi kiri dari rumah kita lanjutkan batunya ya, sama seperti sisi kanan tadi, 5 batu dan tiang di keenamnya ya, agak tinggi karena ini tadi lantainya tidak rata, jadi kita tambah ketinggian batunya. Oke, bisa kita lihat
sudah hampir membentuk persegi. Kita lanjutkan lagi. Oke, jadi untuk pembuatan rumah ini kita perlu menyimpan banyak stok batu dan kayu ya. Oke, bisa kita cicil, jangan langsung seharian full, tapi kita cicil sedikit demi sedikit, baru di hari keberapa gitu setelah terkumpul cukup baru kita mulai pengerjaannya ya. Sini saya sudah memainkan untuk 30 hari secara waktu game. Jadi selama penambangan dan pembukaan lahan juga saya sudah menyisihkan sebagian kayunya. Oke, sudah salah. Nah, seharusnya tiang di sini ya. Salah taruh lagi ya, harap maklum. Oke, sudah jadi mengelilingi halaman depan kayaknya tidak perlu kita kasih blok batu karena itu nanti kita akses masuknya. Ini pilihan saya. Oke, kita dapat satu burung, kita biarkan dia duduk di situ aja, menonton bagaimana kita membuat rumah ya. Lanjut lagi ke masalah rumah. Di sini kita sekarang mulai membagi isi dalam area rumah. Oke, kita 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, kita dari sini ya. Kita lanjut sedikit. Kita buat ruang paling depan dari rumah. Ini nanti rencana sih kita pakai ladang aja ya. Ladang atau peternakan. Tetap 5 balok diapit. 5 batu diapit 2 balok maksud saya. Oke, sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas, kasih tiang kayu. Ya, yang kayunya dimunculkan biar kelihatan. Ya, di sini kita mulai membuat ruang kecil-kecilnya. Sama, 5 kali 5 ukurannya, 5 batu dan kayu penanda. Coba kita cek apakah sudah simetris dengan menarik garisnya. Pas ya, 5 kali 5. Di sisi ruang sebelumnya juga kita bikin ruangan lagi 5 kali 5. Ini hanya fondasi dasar sebagai langkah penentu nanti bagaimana bentuk bangunan kita. Jadi kita harus memastikan semuanya ukurannya sama ya biar tampak bagus. Oke, sisi kanan selesai. Sekarang kita ke sisi kiri sama. Bikin ruangan 5 kali 5 kecil di paling depan. Bisa untuk pertanian atau peternakan juga. Sepertinya kita salah menaruh tiangnya jadi kurang bagus. Nanti kita perbaiki. Kehabisan batu. Oh, masih ada sebenarnya. Oke, kita tambah tiang dan satu lagi ditinggikan, kita sambung ya, kita sambung. Ini kita bersihkan dulu biar terlihat lebih enak. Di situ kita kemana ya? Batu ini sudah selesai. Kita kasih garis untuk pintu gerbang utamanya aja ya, gerbang utama. Oke, kira-kira kita teruskan aja nanti gerbangnya biar urusan belakangan. Yang penting kita sekarang kita perbaiki sekalian ya. Yang tadi saya salah taruh posisinya ya. Ini gerbang utama nanti masuk sini, sisi kanan sebelum kita tutup ya, ukuran 5 kali 5 juga ada. Jadi sudah ada 3 ruang. Di sisi kiri 2 ruang, sisi kanan ada 1 ruang yang sudah kita pondasi ya, seperti itu. 2, 1 sebelah sini nanti coba kita kira-kira apa dibikin 2 kali 2 juga. Coba kita ajak, kita batasi dulu ya. 5 tiang. Oke, kembali kita melanjutkan lagi. Habisan batu kita taruh di depan. 5 batu tiang. Oke, terus yang sisi sana kita tarik garis agar lihat simetris atau tidak sebagai pengecekan benar. Oke, selanjutnya yang belakang ya, kita tarik garis juga untuk memastikan aja. Nah, sudah 5. Oke, tutup ya, ruang paling belakang nanti jadinya ya. Di ruang ini sudah ada
4 sisi kanan, 2 sisi kiri. Oke, hari sudah mulai gelap ini kayaknya. Gimana ya? Oh, tadi kita kan sudah bawa kasur, jadi aman sebenarnya. Oke, jangan khawatir. Kita lanjut sedikit lagi ya. Lanjut sedikit, kita cari tempat dulu. Tempat menaruh kasur, persiapan ya. Takutnya monster nanti tiba-tiba menyerang kita. Oke, kita siap-siap untuk tidur. Kita lewati hari ini dengan cepat agar rumahnya bisa jadi dengan cepat juga. Oke, ya. Di hari ke-31 kita lanjut lagi menyelesaikan bangunan pondasinya. Oke, kita di sisi kanan bangunan. Kanan bila dilihat dari depan ya. Oke, kemudian kita sekarang menentukan apakah kita perlu membuat ruangan tambahan. Kita kembali ke sisi kiri. Ya, kita tambah lagi. Sisi kirinya ada 3 ruang kalau gitu ya. Dan balok. Oke, baloknya 2. Kasih tarik garis batu 5. Ya, sudah pas. 3 di kiri, 4 di kanan. Kita kembali ke kanan ya, kita tarik garis menghubungkan kiri dan kanannya. Ini rencana adalah tembok utama nanti ruangan kita. Jadi yang paling tengah ada 2 ruang besar tidak dipisah tapi menyatu adalah ruang utama kita nanti, ruang tamu. Kita masuk di ruang kecil sisi kanan yang paling depan. Oke, kita siapkan pakai bahan apa? Gravel. Oh, kita mau mantau dari jauh dulu ya, gimana tampilannya ya. Oke, kita bikin tangga sementara aja dari gravel pasir ini ya. Tidak perlu bagus-bagus, hanya untuk melihat konstruksi sementaranya. Oke, terlihat sudah mulai kelihatan rumah awal kita yang meskipun masih pondasi. Oke, dengan gini kita bisa mulai tahu harus mengerjakan mulai dari mana. Oke, kita lanjut ini di ruang tengah nih, ruang utama dari rumah kita ini. Oke, kita tambahkan tiang-tiang utamanya, kita naikkan ya semakin tinggi. Ini situ. Sebentar, saya coba pikirkan. Oke, kita tinggikan semua kak gitu dengan cara loncat-loncat gini, tapi kayaknya sih kurang efektif ya. Jadi tidak apa-apa, sementara kita pakai coba cara ini. Jika gagal ya, nanti ada di 3 ketinggian 3 kayaknya kurang ya. Ini berapa ya? 1. Tapi ya coba kita pakai bantuan batu aja, kita naikkan ke 4 sih harusnya biar lega. Tambah 1 lagi untuk tiangnya ya, sebelah sini. Oke, sebelah satunya kita kasih batu lagi agar kita mudah untuk naik ke tiang utamanya. Tambah 1 dan 4. Ketinggian untuk kayunya adalah 4 ya. Terus kita mulai menyelesaikan temboknya kayaknya, atau kita bikin struktur tiang atasnya. Kita pakai batu juga agar menyatu dengan tembok utama ya, seperti ini. Kita mulai menyelesaikan satu bagian ini dulu ya. Habis itu kita satukan kiri ke kanan dari batu palang utamanya ya. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita tutup kekurangannya. Tutup pelan-pelan aja dari bawah bisa, tidak harus naik. Masih dalam jangkauan kita ya. Ini kita bersihkan biar rapi. Kita lihat tampilannya seperti apa ya, bagus kan ya. Oke, contohnya untuk salah satu tembok nanti seperti itu, dan akan kita terapkan pada semua sisi rumah ya. Mulai peninggian tembok agar mudah agar kita naik ke tiang-tiangnya. Yes, kehabisan batu lagi, tambah batu lagi.
Masih banyak stok batu kita, tenang aja. Ya, kita mainnya adalah menambah ketinggian tembok pelan-pelan sekaligus menambah ketinggian tiang kayu juga ya. Untuk tiang rangka paling atas kita pakai batu agar lebih estetik, atau terserah kalian boleh tetap memakai kayu juga boleh. Kalau saya coba pakai batu dulu, nanti bisa kita edit setelah rumah selesai. Ya, seperti ini dari atas pun bisa kita selesaikan untuk bagian dari temboknya. Tidak masalah mau diselesaikan dari bawah atau dari atas, tergantung style bermain kalian. Oke. Jadi kalau dari atas kita harus hati-hati karena takutnya terjatuh. Ya, salah pasang lagi. Ya, pelan-pelan kita. Oh, kita bersihkan dulu. Pelan-pelan aja kita pasang sedikit demi sedikit temboknya. Jadi bisa jadi semacam jalan juga buat kita keliling untuk area-area lainnya. Oke, ketinggian kurang 1 balok batu. Ya, ya, semuanya kita naikkan biar sejajar. Wah, ya kepleset kan? Ya, tidak apa-apa. Ya, ya, salah satu contoh aja. Kita bisa selesaikan sisanya dari bawah juga. Ya, kita tutup. Ya, sementara sih untuk semua tembok yang kita tutup. Untuk bagian jendela dan lain-lain belakangan baru kita aturkan ya. Biar kita tidak bimbang ini perlu dilobang atau enggak ya. Jadi kita tutup semua dulu, baru setelah kita punya bahan seperti kaca atau pagar, itu nanti kita baru sesuaikan kembali. Oke, lanjut lagi. Lubang satu kita tutup. Oke, perfect dah. Sekarang kita mikir lanjutannya apa ini ya? Ruangan belakangnya atau sisi sini aja. Biar enak lanjutannya, kita tinggikan semua dulu. Oke, untuk rumah ini adalah rumah pertama saya yang saya bikin di versi hardcore ini untuk bermain solo ya. Jadi ada dua tipe permainan yang saya mainkan. Tipe solo saya sendiri dan tipe duo bersama anak saya si bocil yang nakal Aris Alim Kina ya. Jadi ini saya coba untuk membangun sendiri solo tanpa bantuan anak saya ya. Untuk pembangunan rumah jangan khawatir karena bukan hanya satu rumah ini saja yang nanti saya bangun, beberapa tipe rumah selanjutnya juga akan menyusul. Ya, kita sementara bikin di awal adalah tipe untuk tipe-tipe peternakan perkebunan di pedesaan ya. Oke, kita kembali lagi ke bagian depan. Ini kita tinggikan dulu ya, biar aman penghalang kita. Kalau kita nanti tinggal di sini, biar zombie-zombinya tidak bisa masuk, karena minimal ketinggian balok adalah 2, baru para monster tidak bisa melompatinya. Oke, kita tinggikan ya. Keamanan itu penting karena tidak ada yang tahu kapan creeper itu datang ya. Ini versi hardcore jadi gila. Kita mati dah tidak bisa respon lagi. Kita coba cek untuk fondasinya sekarang seperti apa. Apa ada perubahan yang cukup bagus? Ya, ya terlihat masih fondasi sih, tapi udah mulai ada ketinggian dan satu ruang udah mulai terbentuk. Ada kucing. Kucing tak apalah. Kita punya tamu pertama kita di sana. Oke, kita lanjut. Up, kita naik-naik. Oke, kita naikkan semua tiangnya dulu. Ya, kita bisa pakai cara loncat-loncat juga bisa. Oh, tidak dalam jangkauan. Jadi kayaknya kita harus berpindah ya. Tidak bisa terlalu mengharapkan antar jaraknya karena cukup jauh ternyata. Kita bikin tambahan, kita pakai cara yang sama aja.
Untuk ketinggian kayu saya ingatkan sebanyak 4 kayu ya, biar lega 3 boleh, tapi kalau bagus sih 4. Ini kelebihan tadi salah tekan. Oke, hari kok mulai sore lagi ya. Sore lagi kita siap-siap skip dulu untuk jam malamnya biar kita tidak kacau balau ini pembuatan rumahnya ya. Sudah berapa? 3, berarti kurang satu lagi. Kita naik dulu pakai pasir dulu ya. Ya, pakai sistem sama, loncat-loncat tambah 1. Oke, udah mulai sore nih, sorenya sekali dan sampai orange merah gini. Seram juga ya. Oke, tidur, waktunya tidur, skip dulu ya. Kita masuk di hari berikutnya, hari ke-32. Tetap lanjut di pondasi rumah. Ya, kita naikkan semua tiang dan tembok secara bersamaan ya, biar gampang nanti. Ya, oke, beres. Sudah 4. Kita cek beberapa bagian, terlihat bagus. Oke, sekarang kita ambil beberapa pasir, bisa kita pakai nanti untuk naik-naiknya. Kita perlu tangga. Oke, di sini juga ada pasir. Tanah maksud saya. Sorry, salah penyebutan. Kita bingung nih, sampai mana nih kita. Oke, kita naikkan sisi sini dulu ya, fokus satu sisi dulu. Ya, tanggal lagi. Ini sudah 4 ya, sisi sana berarti kurang. Kita apa kelebihan? Oh iya, kita harusnya pakai batu ya. Oke, sorry, salah hitung berarti. 4 kayu, habis itu atapnya baru batu ya, seperti ini. Ya, bagus. Sekarang lanjut untuk tiang-tiang yang lain. Lakukan hal yang sama ya. Ya, loncat ya. Sudah sama tingginya, tambah lagi batunya. Oke, terus kita loncat. Ini harusnya si batu yang terakhir ya. Kita bisa pakai sebagai jembatan nih, enak nih. Coba di luar jangkau juga nggak bisa. Kita harus mendekat gitu kalau untuk menutup sebelah sana. Kita pakai sistem menunduk. Menunduk ini bisa juga, kita jalan pelan-pelan pakai menunduk untuk membuat jalur ya. Akhirnya kita bisa menyeberang ke sisi satunya tanpa harus turun. Dengan menunduk ini keuntungannya adalah kita tidak bisa terpeleset, cuma jalannya sih pelan ya. Oke, salah taruh, kita kasih batu disambung. Sip, dalam jangkauan. Oke, tempel. Jadi persegi 5x5. Oke, sekarang apa yang kita lakukan ya? Sebentar, saya tak berpikir dulu yang enak. Oke, kita lanjut ke belakang aja. Ya, pakai sistem tadi menunduk pelan-pelan ya, menunduk pelan-pelan. Ya, oke, bisakah kita menjangkau kayunya? Bisa. Mantap. Wah, kelebihan deh. Hapus dulu. Kasih batu. Kita lurus saja nanti ya. Ini salah satu cara yang paling gampang menurut saya. Harus butuh kesabaran dan bahan baku terutama ya. Jangan sampai kehabisan karena akan membuat kita turun dan mengulang lagi jalannya dari awal. Repot nih jalannya cuma sepetak soalnya. Oke, disambung lagi. Lanjut lagi seperti itu ya. Ya, tambah batu di sana bisa dijangkau? Nggak bisa kayaknya. Kita harus nggak bisa ternyata, benar. Tidak bisa, harus pakai jalur dulu. Pakai menyerang gitu ternyata menambah jaraknya. Kalau dari atas ini bisa terjangkau. Ya, batu ya kita sambung dari yang belakang. Yep,
Tambah satu lagi, kehabisan nih. Oke, tutup. Ya, lanjut perjalanan kita masih panjang nih kalau dilihat. Tak apa-apa, kita pasti bisa ya. Semangat, kita harus tetap semangat untuk bermain game ini karena game ini selain menguras waktu kita juga banyak menguras pikiran kita ya. Oke. Kehabisan kayu akhirnya saya. Coba kita cek apakah kita punya persediaan kayu. Masih ada, tapi dikit lagi sih mau habis ini. Jadi kita harap selesai sebelum kita turun nih. Oke, tambah batu. Batunya 5 ya, ingat kayunya 4 ke atas, habis itu yang di paling atas kasih batu. Sedikit lagi kita menyelesaikan untuk fondasi atapnya ya. Setelah itu tinggal mengisi sisi-sisi dindingnya aja. Itu sih bagian gampang ya. Ini yang bagian paling susah sebenarnya, membuat rangka. Kita akhirnya di luar jangkauan. Kita akhirnya bisa mencapai di bangunan pertama yang kita bikin tadi. Oke, sedikit lagi. Tutup, tutup, tutup. Yep, mantap. Ah, bagus. Ini sekarang gimana ya? Mau isi dinding atau lanjut lagi ya? Sebentar. Ini masih ada terputus kayaknya. Kita sambungkan dulu. Apakah dalam jangkauan? Kita cek. Semoga dalam jangkauan. Oke. Dalam jangkauan ya. Ya, sekarang kita apa ini ruangannya? Sudah bagus. Bisa dilihat dari atas. Sudah mulai memiliki bentuk bangunan ya. Oke, tidak sia-sia usaha kita selama berapa hari itu? 30, 31, 32, 3 hari kita. 3 hari mengerjakan sendiri untuk bangunan yang agak besar ini ya. Oke, sekarang kita menaikkan fondasi kayunya untuk lantai berikutnya ya. Rencana sih kita nanti ini bikin sampai 2 atau 3 lantai. Kalau bahannya cukup, ya semoga aja cukup ya. Kalau enggak, kita nanti cari bahan dulu. Berapa kayu? 4 kayu juga. Dan kelimanya pakai fondasi batu. Kita bikin tangga aja di sini, biar enak ya. Tangga untuk naik seperti tadi ya. Kita mengerjakannya malah dari fondasi atap. Nah, seperti tadi ya. Dimulai dari sini kita mulai menyusuri tiap-tiap sisi agar terkonek semuanya. Oke, silahkan disimak untuk videonya, kurang lebih penjelasannya akan sama. Bagi kalian yang misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas dari videonya, bisa ditanyakan di komentar, jangan ragu ya. Saya coba bikin tutorial ini dengan sedetail mungkin sih sebenarnya, dengan versi durasi yang waktu normal. Jadi memang memakan waktu yang agak lama, setengah jam lebih, tapi aku harap bisa memberikan kalian pengetahuan gimana cara atau teknik membangun di Minecraft, bukan di mode kreatif tapi yang mode survival atau hardcore, yang tentunya tingkat kesulitannya itu sangat-sangat ya menguras pikiran lah. Oke, yang penting kalian nikmati aja gamenya, karena kurang lebih kita bisa melatih kesabaran kita di sini.
Ya, kita sudah menyelesaikan beberapa lintasan. Tujuannya ya itu tadi untuk mempermudah kita untuk berjalan dari satu sisi ke sisi lain, memasang tiang kayunya juga nanti. Oke, kita seperti ular yang meliuk-liuk dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Yang penting jangan jatuh aja. Oke, semua fondasi atap hampir terkonek. Ya, kita pelan-pelan jalannya ya. Haha. Kalian udah menunduk sini ya. Aman-aman harusnya. Kehabisan batu. Batu kita tinggal tidak tidak lebih dari setengah nih. Oke, kita bisa lihat pemandangan di sekeliling kita cukup bagus kan ya. Nanti bisa kita tanam berbagai macam tanaman atau bunga. Ini view-nya dan lokasinya strategis kalau menurut saya. Depan ada danau, belakang ada bukit. Ya, aduh. Sudah mulai malam. Kita harus bersiap-siap untuk tidur. Sebelumnya kita cek dulu gimana tampilan rumah kita. Oke. Belum. Belum saatnya tidur. Bentar ya. Sedikit lagi. Oke, kita menunggu. Oke, bisa tidur akhirnya. Melewati malam dengan cepat. Ya, selamat pagi. Kita jumpa kembali untuk hari keempatnya ya, hari ke-33. Kita mulai mengisi tembok ini kayaknya. Karena saya lihat semua pondasi sudah selesai. Kita perlu mengisi ruang-ruang sisi dari tembok. Oke, bentar. Batu bata batunya kita pasang dengan api, jangan ada yang kelewat. Oke, sisi sini beres, sisi belakang rumah ini juga kita isi semua dengan batu ya. Pilihan untuk batunya sih bebas, sebenarnya kalian bisa milih batu jenis lain, tidak masalah. Ini hanya contoh aja. Nah, kebetulan batu jenis ini mudah dicari, jadi saya pakai ini. Tapi kalau kalian suka tekstur dari batu lain yang lebih bagus, boleh kalian terapkan ya. Oke, kita ambil batu lagi. Stok batu kita menipis nih. Kita terus isi semua sisinya. Butuh waktu ya, sangat butuh waktu, tapi untuk hasilnya sepadan nanti dengan apa yang kita kerjakan. Oke, kita sampai di sisi sebelah kiri. Salah taruh nih. Kita tempel lagi. Oke, tutup. Sisi terakhir kayaknya. Sisi terakhir yang akan mengelilingi rumah. Di sisi ini halaman depan, ini udah ruang satu sudah full, berarti tinggal yang sisi sini aja. Kita tutup ya seperti biasa, pakai batu juga. Beres. Sekarang kita cek lagi. Sisi sini kita tutup ya. Ini jadi ruangan kedua. Kehabisan batu. Ambil batu lagi. Oke, lanjut. Semua kita tutup agar aman dari zombie. Nanti ini rencana bakal jadi peternakan mungkin sebelah sana ya. Sisi sini tempat tinggal kita atau di lantai keduanya. Tetap kita amankan dulu dinding sini. Oke, pasang. Tutup dan tutup. Pindah ke sisi satunya. Tutup ya.
Tutup semua dulu. Oke, salah lagi. Kenikmatan dari game ini sebenarnya adalah membangun. Bisa kalian lihat kalau di sesi membangun ini kita menjadi mengeluarkan ide kreatif kita seliar-liarnya, itu bebas. Minecraft ini game yang hebat, mengajak kita untuk mengeksplorasi ide dalam membuat bangunan atau hal semacamnya, yang mungkin kalau di kehidupan nyata kita mungkin mustahil melakukan, tapi di Minecraft ini bisa coba kita imajinasikan untuk terjadi, ya. Kita bikin tangga untuk pengerjaan di lantai kedua, tangga sementara aja, tak masalah. Jadi lantai kedua kita selesaikan juga untuk sisi temboknya dan tiang kayunya. Oke, terlihat belum ada tiang kayu sama sekali, jadi kita tambahkan satu demi satu tiap sudutnya. Oke, di sini satu, ya. Di titik pertigaan ini juga ada kayu. Selanjutnya di sini, di sini juga. Pokoknya semua titik sambungan harus memiliki tiang kayu agar lebih terlihat estetik aja. Oke, bisa kalian lakukan pelan-pelan aja. Untuk bisa mendapatkan kayu yang banyak, setidaknya kalian harus menebang sekitar hampir 100 pohon menurut saya. Kalian perlu mempersiapkan jauh-jauh hari stok kayu kalian. Belum lagi untuk nanti kita harus mengisi lantai, tiap lantainya dengan model kayu yang sudah terconvert, ya, jadi blok itu. Ya, semua sudah terpasang, tinggal kita satuin aja. Tadi yang belum selesai sampai ke dasar, semua kita sambungin. Nah, kita bisa lewat di antara dua sisinya tanpa terjatuh. Nah, ya kayak gini, ya. Saya juga baru tahu kali ini. Nah, kita bisa aman tanpa harus meloncat. Ya, ternyata kepleset juga kalau kurang hati-hati. Tidak masalah, tidak masalah. Sekarang kita, karena durasi waktu, kita lihat dulu tampilan rumah kita sementara, ya. Dari depan seperti ini, kemudian bila kita ke samping, oke, seperti ini. Nah, kita coba agak jauh, ya. Naik ini dari sisi kanan, sisi, ya, kanan dari depan, ya, sisi belakang, dan sebelah sini adalah sisi kirinya. Cukup bagus, ya. Ada burung kita masih diam di sana, dia menunggu. Oke. Oh, halo Sabi, apa kabar? Apa kabar? Ya, ini tampilan dari jauh. Bila kita dekat dari danau,